tolong anakmu, tolong anakmu. Dan bapaknya menjelaskan ke ibunya. Sosok arwah yang sudah meninggal seakan-akan mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya Pak Ade di channel Hikmah Misteri. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah yang datangnya dari seorang narasumber, yaitu seorang ibu-ibu. Dia menceritakan bagaimana kisah sedihnya. Mohon maaf, ini kisah sedih dari salah satu narasumber yang menceritakan bagaimana tentang anaknya yang ditumbalkan. Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke cerita Hikmah Misteri. Sebut saja namanya Bu Umi. Dia menceritakan tentang anak gadisnya, anak sematawayang yang meninggal karena ditumbalkan. Sebut saja namanya Putri. Dalam ceritanya Ibu Umi, selama hampir 7 hari semenjak pemakaman anaknya yaitu Putri, beberapa kejadian dialami oleh Bu Umi, seorang ibu yang sudah ditinggalkan suaminya, yang sudah hampir 4 tahun yang lalu, dan sekarang ditinggalkan anak sematawayangnya yaitu Putri. Dalam keadaan sendirian, dia tidak punya siapa-siapa. Setelah selesainya 7 hari semenjak didoakan secara rutin 7 hari 7 malam, seluruh keluarganya sudah pulang masing-masing ke rumahnya. Dari kakak kandungnya termasuk seluruh keluarganya itu sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Di saat itulah rasa kangen, rasa sepi mulai muncul dalam pikiran dan batin seorang ibu, yaitu Bu Umi. Rumah yang terlihat sepi. Masih teringat jelas bagaimana ketika anaknya yang sering memanggil nama ibunya, Bu, Putri lapar. Itu sering masih terbayang dan selalu mengenang seluruh kegiatan apa yang selalu dilakukan oleh anaknya yaitu Putri. Seakan-akan meninggalnya Putri ini merupakan satu hal yang benar-benar membuat Ibu Umi ini merasa sangat kehilangan. Mungkin karena rasa kangennya, rasa rindunya, atau mungkin juga yang diceritakan oleh Bu Umi, dia mungkin sedikit tidak ikhlas karena anaknya. Saat dia merasakan kangen yang begitu luar biasanya, dia tertidur. Dalam mimpinya dia sangat nyata melihat anak gadisnya yaitu Putri. Dia datang menghampiri ibunya tanpa sepatah kata. Dia datang ke rumahnya secara langsung dengan pakaian yang biasa dia gunakan. Tapi semua itu tidak seperti yang dibayangkan oleh Bu Umi. Dia datang dengan tangisan. Dia datang dengan menundukkan kepala. Dan bukan itu saja, anaknya yang datang menangisi menatap ibunya. Dan saat itu Bu Umi terbangun. Tapi semuanya sudah tidak ada Putri. Dia baru sadar itu hanya mimpi. Dia mencoba ambil air wudhu, mengirimkan doa untuk anaknya. Dia bermunajat ke hadirat Allah. Ya Allah, tenangkanlah anakku dalam barzah. Aku sudah ikhlaskan. Dan di saat dia berzikir, sosok anaknya muncul kembali di hadapan ibunya yang saat itu masih memakai mukena sedang berzikir. Terlintas di depan Ibu Umi. Saat itu Bu Umi bertanya-tanya, ada apa dengan anakku? Kenapa engkau datang anakku? Apakah kau belum tenang anakku? Ya Allah, tempatkanlah anakku di alam barzah, tempat terbaik untuk orang-orang yang dekat denganmu ya Allah. Setiap kali doa bermunajat kepada Allah, sosok itu akan menghilang. Tapi di suatu malam lagi, sosok anaknya itu Putri selalu datang terus menerus sampai hampir 40 hari lamanya. Tidak pernah berhenti yang namanya dia datang lewat mimpi, lewat kehidupan nyata. Ketika maghrib, saat dia hendak mengambil air wudhu di dalam kamar mandi, terlintas bayangan anaknya. Semakin hari semakin larut. Dari waktu ke waktu, sampai dalam hati Bu Umi bertanya-tanya, ada apa dengan anakku? Kenapa kau selalu datang? Bu Umi antara percaya atau tidak kalau meninggalnya Putri karena ditumbalkan. Tapi bagi Bu Umi waktu itu, ketika anaknya meninggal dunia, menurut Bu Umi, itu mungkin sudah jalan takdir kematiannya. Jalan takdir kembali ke hadirat Sang Pencipta. Bu Umi tidak sedikit pun berpikir atau mengarah ke satu perilaku orang-orang yang ingin membuat Putri itu meninggal, sama sekali tidak. Karena dalam pikirannya Bu Umi, siapa yang bisa berbuat tega kepada anakku? Dia yang sudah tidak punya bapak, seorang ibu yang janda. Tidak ada terfikir sedikit pun dalam pikirannya Bu Umi kalau ternyata
Orang-orang yang ingin dan menginginkan putri itu menjadi syarat pesugihan orang tertentu saat itu belum terfikirkan oleh Bu Umi. Tapi kenyataan yang dialami Bu Umi setelah hampir 40 hari, sosok arwah putri yang selalu datang dengan keadaan menangis, suara yang begitu melengking didengar oleh Bu Umi. Saat dia sadar, saat dia tertidur, itu nampak. Tapi saat itu Bu Umi hendak cerita ke siapa? Bingung Bu Umi. Sampai dia mencoba menahan perasaan rasa kangen, rasa rindu. Dan satu ketika, setelah 40 hari pengalaman yang begitu luar biasanya tentang sosok arwah putri yang selalu datang di setiap waktu. Bukan hanya dalam mimpi. Setelah 40 hari itu, sosok almarhum bapaknya datang lewat mimpi. Yang mimpi itu berkali-kali, bukan hanya sekali, hampir 3 kali. Dan bapaknya menjelaskan ke ibunya. Sosok arwah yang sudah meninggal seakan-akan mengingatkan, tolong anakmu, tolong anakmu, tolong anakmu. Dan kata-kata itu jelas didengar oleh Bu Umi. Itu dari almarhum bapaknya putri, suaminya Bu Umi. Sampai akhirnya Bu Umi menanyakan ke saudaranya, apa arti mimpi tentang suamiku yang datang meminta aku untuk menolong anakku? Ada apa dengan anakku? Jawaban dari saudaranya, kita tanyakan saja ke praktisi, ketanyakan saja ke sesepuh yang lebih tahu. Soalnya kalau saya menjawab, walaupun saya sedikit tahu bahwa ada yang janggal dengan kematian putri, tapi sebaiknya ibu bersama saya datang ke sesepuh atau ke praktisi. Dan saat itu Bu Umi bersama saudaranya datang ke praktisi, menanyakan arti mimpi yang dialami olehnya. Dan beberapa kejadian yang dialami Bu Umi diceritakan ke sesepuh tersebut. Dan jawaban dari sesepuh itu ke Bu Umi dan ke saudaranya, bahwa anakmu yang datang setelah 7 hari pemakaman dan sampai 40 hari, sampai suamimu yang sudah meninggal pun datang meminta kamu yang masih hidup untuk berusaha menolong anakmu. Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Anakmu yang meninggal, dia datang lewat mimpi, lewat kenyataan, lewat fakta yang sering kamu lihat. Dia tidak meninggal secara wajar. Itu yang saya ketahui, Bu. Jadi saya berharap sama Ibu, bukan hanya sebatas mendoakan saja, tapi kita harus berikhtiar, Bu, agar arwah anak Ibu benar-benar bisa tenang di alam barzah. Dan Ibu Umi pun bertanya sama sesepuh, apa yang harus aku perbuat, Mbah, untuk ketenangan anakku di alam barzah, di alam baka, agar anakku bisa benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jawaban dari sesepuh itu, tirakatilah apa yang menjadi hakmu sebagai manusia yang masih hidup. Gunakan akalmu, gunakan hatimu, dan berserah diri hanya kepada Allah. Tapi semua itu juga butuh perjuangan, butuh waktu untuk ibu bisa membuat anak ibu benar-benar bisa diterima di alam barzah. Aku harus gimana, Mbah? Bukankah aku sudah mendoakan anakku lewat 7 hari 7 malam, termasuk sudah 40 hari? Apa yang kurang dari aku, Mbah? Bukan hanya itu, Bu, yang saya maksudkan. Kalau ibu mau, akan saya bimbing, akan saya berikan tata cara agar ibu tahu apa yang terjadi dengan anakmu. Dan saat itu pun Bu Umi secara ikhlas meminta sesepuh itu untuk membimbingnya dengan cara berpuasa selama 3 hari berturut-turut, dan di malam Jumatnya mulai melakukan sholat hajat, dan selama 7 hari berturut-turut pun tidak pernah ada yang bolong. Dan selama 7 hari itu, di setiap selesai sholat hajatnya, dia bermunajat, ya Allah, tempatkanlah anakku di tempat yang selayaknya golongan manusia-manusia yang sudah meninggal. Dan ada amalan-amalan tertentu dari Bu Umi yang tidak diceritakan di sini, agar mendapatkan petunjuk bahwa anaknya benar-benar sudah tenang. Karena dalam hatinya Bu Umi, sewaktu dia meminta bantuan sesepuh, dia sama sekali tidak ada unsur ingin tahu siapa yang sudah membuat anaknya meninggal. Dia sudah mengikhlaskan, karena dengan keikhlasan anaknya akan bisa tenang di alam barzah. Tapi petunjuk yang didapatkan dari Bu Umi setelah dia melakukan puasa 3 hari, setelah dia melakukan sholat selama 7 hari 7 malam berturut-turut, petunjuk yang lain itu muncul, bahwa kematian putri
Bukan hanya karena sakit yang dialami putri yang membuat putri itu meninggal, tapi semua itu ada penyebabnya, yang tak lain karena ulah dari tetangganya sendiri. Sosok wajah tetangganya itu muncul di dalam petunjuk setelah Bu Umi melakukan sholat hajat. Tapi batin Bu Umi, biarpun kamu sudah membuat anakku meninggal, semoga Allah memberikan hidayah untukmu agar kamu ingat bahwa dosamu begitu besar. Semoga kau diampuni. Ini doa Bu Umi. Bukan dia dendam, tapi malah dia mendoakan agar orang itu mendapatkan hidayah. Dan satu hal yang diingat Bu Umi, apa yang dikatakan dan memunajatkan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang yang sudah membuat putri itu meninggal. Beberapa tahun setelahnya ada kejadian yang menimpa tetangganya tersebut dengan sakit yang begitu luar biasanya, yang tidak mudah disembuhkan dan sangat menguras harta benda dari tetangganya Bu Umi ini. Semua itu perilaku dari tetangganya yang sudah tega menumbalkan putri. Tapi dalam pikirannya Bu Umi, bahwa Allah sudah membuat dia teringat akan segala kekuasaannya, bahwa di balik kekayaan yang bukan haknya, yang karena menumbalkan orang-orang yang tidak bersalah, akan membuat si pelaku itu merasakan akibatnya sendiri. Karena semenjak putri itu didoakan oleh Bu Umi, yang dibantu oleh para sesepuh yang lainnya juga yang membantu untuk membuat putri yang meninggal yang karena ditumbalkan itu bisa lebih tenang. Bu Umi pun mendapatkan satu petunjuk tentang anak gadisnya yang datangnya bukan setiap hari setiap waktu, tapi setiap malam-malam tertentu dia datang. Dan ini semakin membuat Bu Umi kadang merasa sedih. Walaupun dia datang dengan wajah yang begitu cerianya, dengan senyumannya, tapi itu juga membuat Bu Umi merasa sedih. Kenapa kau tinggalkan ibu, nak? Kenapa kau harus meninggal dengan cara yang seperti itu, nak? Antara tega atau tidak teganya Bu Umi, semuanya sudah terjadi bahwa putri sudah meninggal. Setiap kali mimpi itu datang ke dirinya, pakaian dia lihat, tempat tidur dia lihat, dia masih membayangkan sosok putri yang seakan-akan masih hidup. Dan itu tidak membuat Bu Umi bisa melepaskan kenangan-kenangan bersama anaknya. Tapi di balik cerita Bu Umi ini, kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Bahwa apa yang dialami seorang ibu yang ditinggalkan oleh anaknya dengan meninggal yang secara tidak wajar, dia juga berusaha untuk ikhlas, memasrahkan segala baik buruknya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa berpikir untuk dendam, tanpa berpikir untuk membalas dan mengetahui siapa pelakunya, tanpa diinginkan pun. Ketika Allah sudah memberikan petunjuk untuk Bu Umi, dia akan mengetahui siapa dalang yang sudah membuat putrinya meninggal. Dan dari kisah Bu Umi ini, dia hanya tahu bahwa yang menumbalkan dan juga yang membuat putri selalu datang ke dirinya dengan maksud mengingatkan Bu Umi bahwa kematianku tidak wajar, Bu. Tapi kenangan itu begitu dalam bagi Bu Umi tentang putri, sosok gadis remaja yang sudah saatnya menjadi tulang punggung untuk Bu Umi, yang menjadi masa depan, tapi semuanya pupus karena ulah tetangganya. Tapi perilaku sosialnya Bu Umi tetap menganggap dia adalah tetangganya. Walaupun dalam keadaan sakit, Bu Umi tetap menjenguknya dan bersilaturahim kepada tetangga tersebut. Betapa sakitnya Bu Umi ketika mengetahui bahwa anaknya ditumbalkan oleh tetangganya sendiri. Tapi semua itu dia serahkan hanya kepada Sang Pencipta. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Pak Ade, terima kasih untuk dukungan dan support kalian di channel Hikmah Misteri. Semoga channel ini bisa berkembang lebih lanjut lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.